Ustad. Waalaikumsalam. Ustad, apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Iren? Iya baik. Ya. Boleh minta kami ada wawancara. Oh boleh dong, silahkan. Mengapa globalisasi bisa terjadi di dunia ini? Globalisasi bisa terjadi di dunia ini karena kemajuan teknologi yang mempermudah komunikasi dan transportasi. Majunya itu karena adanya kerjasama dan hubungan antar negara serta dorongan dari pasar bebas dan organisasi internasional. Nah, itu adanya globalisasi. Bagaimana globalisasi membantu masyarakat di bidang transportasi dan informasi? Globalisasi membantu di bidang transportasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan konektivitas melalui inovasi seperti MRT. Tahu MRT? Kereta cepat. Kemudian sistem pengiriman otomatis. Biasa kan suka jual beli online, COD-an itu karena adanya globalisasi. Kemudian untuk di bidang informasinya, globalisasi itu memungkinkan pertukaran informasi secara cepat global melalui media internet, kemudian media sosial, serta memudahkan akses untuk mencari pengetahuan dan pendidikan di dalam media internet tersebut. Nah itu. Apa dampak globalisasi bagi generasi muda? Dampak globalisasi untuk generasi muda itu ada dua. Yang pertama dampak positif itu dampak yang baik. Di antaranya adalah yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi generasi muda sekarang itu memiliki akses lebih mudah terhadap informasi. Kemudian yang kedua, dampak positifnya kemudahan komunikasi dan relasi. Dengan adanya teknologi bahwa komunikasi tidak hanya jarak dekat saja, sekarang sudah bisa jarak jauh. Bahkan bukan hanya suara yang bisa didengar saja, tapi kita bisa saling melihat satu sama lainnya. Kedua, dampak negatifnya, ternyata dari globalisasi ini akan ada kelunturan nilai dan budaya lokal. Dalam permainan saja banyak anak-anak di daerah yang sudah lupa dan tidak tahu permainan tradisional karena mereka lebih cenderung memainkan game-game yang ada di Android. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, dampak negatifnya itu adalah sikap individualisme. Biasanya kan kalau main bersama teman itu sosialnya tinggi, kalau main HP ya sendiri-sendiri mereka, jadi cenderung individualisme disebutnya. Itu kira-kira. Menurut Ustadz, bagaimana cara menggunakan teknologi agar tetap bermanfaat? Baik, cara menggunakan teknologi agar bermanfaat itu yang pertama, kamu itu harus memastikan teknologi itu bermanfaat atau tidak. Di antaranya yang pertama, gunakan teknologi untuk mencapai tujuan. Misalkan kamu ingin mencari materi di dalam internet, nah maka bisa menggunakan teknologi tersebut. Kemudian teknologi seharusnya melengkapi hidup Anda, bukan mendominasi. Jadi jangan dihabiskan waktu itu untuk bermain HP seharian misalkan di rumah. Harusnya gunakan HP dengan bijaksana, seperlunya saja, tidak boleh menghabiskan waktu hidupmu hanya untuk memainkan HP. Jadi lebih bijaksana lah begitu ya, supaya ada bermanfaat. Apa harapan Ustadz terhadap anak-anak Indonesia di era globalisasi ini?
harapan Ustadz terhadap anak-anak Indonesia, terutama anak-anak kelas Al-Maturidi, ini kelas 6. Di era globalisasi ini adalah yang pertama menjadi generasi yang sehat. Sehat badan, sehat akal, sehat hati, kemudian cerdas, berkarakter kuat, dan berbudaya. Harapan yang lebihnya adalah mampu beradaptasi dengan teknologi, mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman di era globalisasi. Kalaupun kita dihadapkan dengan teknologi yang serba canggih, kita tetap harus mencintai dan melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia, serta memiliki akhlak yang mulia, kemudian rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan lingkungan. Kesimpulannya, jangan sampai globalisasi membawa kamu terombang-ambing, terbawa arus, sehingga menjadi anak yang tidak berarti untuk hidup negeri. Terima kasih. Salam. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga menambah ilmu bagi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya.